Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Eh, di minggu ini yang tadinya direncanakan kita ada tatap muka terbatas, tapi kondisinya kita harus full daring kembali. Dan sepertinya saya lihat kita mungkin ada satu atau dua pertemuan nanti mungkin kalaupun ada tatap muka terbatas lagi di semester ganjil ini. Karena di awal Desember itu secara jadwal harusnya sudah masuk ke penilaian akhir semester. Dan nanti juga sudah libur sebenarnya Anda selama 2 minggu kurang lebih. Gitu ya. Kita akan melanjutkan aktivitas pembelajaran di sistem Internet of Things ini. Jadi, di mana Anda memiliki sebuah proyek akhir mengenai simulasi smart home berbasis IoT, gitu ya. Jadi sekali lagi ada IoT-nya, berarti ada internetnya, gitu, Internet of Things-nya. Jadi walaupun ini simulasi, nah nanti setidaknya gambaran-gambaran konsep-konsep IoT-nya Anda sudah mulai paham. Nah nanti di semester genap itu mudah-mudahan Anda bisa mengimplementasikan. Jadi simulasi prototype. Nah, di prototype mudah-mudahan nanti di kelas 4 implementasi di rumah Anda masing-masing seperti apa, gitu ya. Jadi sedikit-sedikitnya sudah ada gambaran. Sampai di sini sebelum saya target kita hari ini adalah saya akan menjelaskan contoh simulasi singkat terkait smart home berbasis IoT. Yang kedua juga saya menjelaskan salah satu contoh laporan. Nah, ini juga sebagai pembelajaran buat Anda semua, bahwasanya laporan itu cara menulis laporan itu diharapkan Anda sudah bisa mulai dari sekarang. Gitu. Bagaimana sih cara menulis laporan itu yang nantinya Anda nanti di kelas 4 pun harus menulis hal yang sama. Jadi pemahaman-pemahamannya sudah disampaikan sekarang. Nah, harapannya sih sebenarnya di simulasi IoT ini makanya muatan-muatan muatan-muatan mengenai konsep-konsep mata pelajaran lainnya juga disampaikan di sini. Gitu. Jadi misalkan nanti ternyata dari hasil ada mengenai tentang routing gitu ya. Anda kan sudah ada kajian mengenai autonomous system gitu ya. Kalau ternyata di sini Anda mengimplementasikan routing dynamic antar AS number gitu ya. Nanti saya akan sampaikan ke guru-guru yang bersangkutan untuk menjadi nilai tambah. Misalkan routing ada di AS. Misalkan di sini ada server. Servernya memang tidak instalasi atau konfigurasi, taman pemahaman servernya Anda gunakan di sini. Misalkan Anda mengimplementasikan DNS server misalkan. Ya kita coba implementasikan ini saya sampaikan ini ke guru yang bersangkutan. Misalkan Anda juga mengimplementasikan konsep komunikasi API gitu ya. API, konsep komunikasi HTTP server dan HTTP client. Ada di sini Anda implementasikan ya, saya sampaikan nanti. Karena muatan IoT-nya sih sebenarnya sedikit di sini, tapi kita mencakup semuanya. Maka dari itu sih sebenarnya harapannya adalah dari sini kita mulai belajar bagaimana cara membuat laporan gitu ya. Bagaimana mensimulasikan dari sistem IoT-nya dan lain-lain. Jadi saya akan menjelaskan dua itu di hari ini. Sebelum saya melanjutkan, barangkali ada yang bisa kita diskusikan. Alhamdulillah sudah banyak 29 orang yang hadir ya. Cukup banyak. Mungkin yang tidak hadir Dwi, siapa lagi nih? Yoga kenapa ada 2 ya? Rizky. Oke. Almira mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Pak. Tidak ada, cukup ya. Berarti kalau gitu saya mohon izin mempresentasikan layar saya. Apakah layar sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Nah, ini yang saya buat tadi barusan gitu ya, supaya ada gambaran jelas gitu ya. Tidak banyak sih memang bebannya, tapi konsep IoT-nya ini yang harapannya saya kita
sepakat gitu. Kita pahami secara pemahamannya sama gitu. Nah, kan konsep IoT itu seperti ini. Jadi ada endpoint, sensor, actuator, ada IoT gateway gitu ya. Ini switch router, ini ada di cloud computing, ada service application. Nah, di sini kan end user device, end user device. Ini end usernya nih. Jadi kita itu mengakses yang ada di sini. Sekali lagi. Nah, di sini ada IoT gateway, ada home gateway dan lain-lain di setiap rumah. Jadi sebenarnya implementasinya di Cisco bisa kita implementasikan lebih dari satu rumah. Nah, jadi memahaminya konsep sistem Internet of Things itu harus seperti ini. Jadi kalau dulu Anda di kelas 2 memahami, oh ini bisa mengontrol lampu gitu ya, pakai push button switch. Kalau masih di seperti itu ya berarti bukan Internet of Things, hanya of Things-nya saja. Hanya pintarnya aja gitu. Makanya smart home itu hanya pinternya aja, rumah pintar. Tapi kalau smart home berbasis IoT ya harus ada internetnya. Di mana sih kita mensimulasikan internet ini di sini? Ya. Nah, ini kan contohnya gitu. Jadi ada namanya IoT platform gitu ya. Walaupun secara simulasi ini bisa lebih mudah dibuatkan servernya otomatis ada, atau kita bisa membuat server sendiri dengan konsep menggunakan protokol. Misalkan salah satu contoh protokolnya MQTT gitu ya. Jadi ada banyak, boleh MQTT, boleh HTTP, HTTP gitu ya. Kalau pakai MQTT lebih kecil dia mengirim filenya. Kalau pakai HTTP dia menggunakan HTTP, berarti konsep communication HTTP server sama HTTP client. Jadi menggunakan konsep komunikasi JSON misalkan, membuat servernya terlebih dahulu dan lain-lain gitu ya. Itu diperbolehkan. Jadi ada web service-nya. Nah, ini communication layer nih. Jadi ada web server dan message broker. Yang tadi MQTT, HTTP server dan lain-lain. Nah, itu boleh Anda implementasikan sekarang atau hanya disimulasikan juga boleh lah. Untuk sekarang boleh. Nah, diharapannya di semester genap itu IoT ini dipelajari di banyak kompetensi kalian. RPL, misalkan ada di TI, TDK, TOI, MEKA, terus Anda SIJA, itu dipelajari, 6 itu kurang lebih. Lantas apa sih yang membedakan dari semuanya? Sekali lagi, yang membedakannya itu, fokusnya Anda itu, kalau fokusnya TI, TDK ada di sini, ada di IoT Gateway gitu ya. Nah, fokusnya Anda tuh ada di sini. Cloud computing, service, application, back-end. Nah, fokusnya RPL mungkin bisa jadi ada di sini, end user device, gitu ya. Gitu, dan lain gitu. Jadi difokuskan di sini. Ya. Nah, jadi harapannya di semester genap nanti Anda itu bisa membuat ini nih. Gitu. Anda bisa membuat ini. Bagaimana cara membuatnya nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang itu kita mensimulasikan terlebih dahulu saja. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, jadi ini contoh misalkan. Ini yang bagian kanan ini ada di rumah. Yang bagian kanan ini ada di rumah. Jadi ada AP rumah yang ini connect ke internet gitu ya. Ini cloud, ini anggap connect ke internet. Komunikasinya misalkan menggunakan kabel aja nggak apa-apa, hanya mensimulasikan kan. Di sini gitu ya. Terus kalau perangkat-perangkat webcam ini kan live gitu ya. Kalau Anda ada perangkat-perangkat ada di sini kan ya. Sebentar ya. Baik, mohon maaf ya. Kembali lagi gitu ya. Jadi ini bagian yang ada di rumah gitu ya.
Kalau misalkan Anda menggunakan contohnya komponen-komponen yang ini udah jadi gitu ya. Kan ini udah jadi semua. Jadi komunikasinya udah komunikasi layer 3, udah komunikasi OSI layer. Misalkan door gitu ya di sini. Secara fisiknya dia udah punya perangkat yang sudah tersambung ke WiFi. Gitu ya. Di sini ada WiFi-nya kan ini. Ini ada WiFi-nya. Jadi semua perangkat-perangkatnya ini sudah ada WiFi-nya. Jadi sudah terprogram. Jadi udah jadi gitu ya. Tapi Anda juga harus paham bagaimana sih kalau membuat ulang. Nah, fokusnya Anda sebenarnya nanti itu ada di sini. Di sini. Cuman ya sedikitnya kita harus paham lah sedikit bagaimana kalau Anda membuat dari sini gitu ya. Jadi kalau Anda produk-produk yang udah jadi sekarang kayak Philips gitu ya, kayak Bardi gitu ya, nah itu udah jadi gitu. Nah itu sudah dibuat dalam seperti ini. Webcam apa CCTV gitu itu sudah dibuat seperti ini. Gitu. Nah, di dalam Cisco Packet Tracer ini dicontohkan, saya mencontohkan. Jadi ceritanya ini ada pengontrolan lampu biasa, ada webcam. Nah, di sini ada motion sensor. Nah, motion sensor ini dia tidak dikonfigurasikan secara otomatis di sini, tidak terprogram, tapi kita program manual menggunakan microcontroller unit MCU gitu ya. Kalau Anda mengenal namanya Arduino gitu ya, Node MCU dan lain-lain, ini di sini saya mencontohkan ini. Jadi di sini ada programnya. Di sini terkoneksi dengan interkoneksi D0 gitu ya. Mungkin Anda sudah pahami ini di kelas 2 kemarin. Jadi sekali lagi ini ada di rumah. Nah, konsepnya juga di sini ada konsep bagaimana cara memberikan IP address, topologinya ya. Bahwa internetnya itu saya dapatkan DHCP gitu. Terus LAN-nya saya set sekian. Nah, berarti ini saya set juga nantinya DHCP server dan lain-lain gitu ya untuk bisa berkomunikasi di sini. Waduh, lampu jadi nggak connect. Oke. Nah, sehingga si MCU ini mendapatkan IP address. Nah, ini sekian. Mendapatkan IP address. Padahal saya setting ini secara otomatis. Nah, berarti dari DHCP server ini yang nanti memberikan IP address. Nah, ini kalau yang sebelah sini saya mensimulasikan saja. Nah, laptop admin itu berarti anggap ini sebenarnya saya tadi mau menggunakan handphone yang connect ke WiFi gitu ya, boleh. Jadi bagaimana mengakses handphone, boleh aja kalau mau pakai handphone gitu ya. Mana handphone tuh? Smartphone. Nah, misalkan gini ya. Smartphone, dari sini ada wireless. Wirelessnya kita komunikasikan. Ininya internet gitu ya. Ininya internet. Nah, dan dibiarkan dia terkoneksi ke sini. Terus sebenarnya di sini, nah terkoneksi ya, handphone. Jadi seperti kita ada di internet nih. Ini di rumah kita. Bagaimana kita mengontrol ini semua. Nah, ini juga saya mensimulasikan kalau ada di sini ada motion sensor. Jadi kalau ada disimpan di depan, kalau ada gerakan tertentu yang mencurigai gitu ya, misalkan maling, nanti akan mengirim sirine ke kantor polisi. Sini. Jadi nanti kita akan lihat. Misalkan pakai smartphone, desktop, nah web browser. Nah, ini kan saya mengimplementasikan adanya DNS misalkan. Nah, kan seperti ini. Saya punya user rumah Trimans misalkan. Sign in. Nah, ada kantor polisi, di sini ada kantor polisi. Terus ada webcamnya masih mati. Di sini ada MCU 1 yang tadi motion sensor. Kalau saya misalkan ada maling gitu, contoh. Nah, jadi si kantor polisinya sirinenya nyala. Nah, webcamnya juga ada. Kan ini logika-logika ini kan bisa dibangun ya. Gitu. Jadi saya di sini mengaktifkan namanya. Nah, di sini di dalam cloud ini. Nah, di sini ada ya, DNS, DHCP server. Di sini ada namanya IoT server. Nih, kalau misalkan di Cisco, sebenarnya kita bisa membangun sendiri brokernya,
Tapi juga sebenarnya sudah ada mensimulasikannya boleh. Jadi boleh namanya menggunakan IoT server, registration server di sini. Jadi kita aktifkan itu registration server, kita tambahkan gitu ya. Terus nanti di perangkat yang ini kita tambahkan konfigurasinya ya. Gitu kan teman-teman, seperti ini kan. Nah, IoT server, remote servernya ke sini, ke sini, ke sini. Gitu ya. Terus di sini nggak ada home gateway, walaupun ada ya berarti konfigurasinya jangan ke home gateway tapi ke si server yang ada di sini. Karena kalau home gateway berarti kan di satu rumah, internetnya itu nanti tidak ada. Lampu kita tambahkan. Nah, lampu juga kita tambahkan gitu ya. Webcam juga kita tambahkan. Terus kita ingin coba matikan. IoT server.id. Nah, misalnya kita, udah kita matikan webcamnya, matikan. Ininya juga kita matikan, sirinenya misalkan ya. Mikrokontrolernya juga udah mati sendiri karena kan tidak ada gerak. Nah, kalau ini sih mungkin mudah, dan ini mudah karena langsung koneksi. Karena perangkatnya sudah jadi, udah bekerja di layer 3. Kalau ini kan tidak. Di MCU ini kita harus melakukan konfigurasi, harus memprogram. Kalau Anda dulu biasa, kalau misalnya di SAS, dulu Anda setahu saya kelas 1 menggunakan bahasa Python, benar nggak? Iya, Pak. Pemrograman Pak. bahasa Python, benar ya? Di SIoT kelas 2 itu menggunakan bahasa C atau Python? Simulasinya. Arduino bahasa C. Arduino tuh bahannya bahasa C atau Python? Bahasa C, Pak. Bahasa C. Nah, di sini juga bisa menggunakan kedua bahasa tersebut. Jadi kita ada programnya gitu. Cuman ya, bentuknya JavaScript, tapi isinya sih sebenarnya apa namanya? Isinya adalah isinya adalah bahasa C ini, bahasa C. Gitu ya. Nah, konfigurasinya ya sama, kita tambahkan di dalam MCU ini, kita tambahkan ini, server address-nya itu kita arahkan ke sini. Hanya perangkat-perangkat yang terkoneksi kini harus ditambahkan. Nah, ini salah satunya. Ini kan sama ya. Pin mode 0 itu D0, ya, ini D0, input. Jadi input dari sini kan, itu sama. Nah, ini sistem komunikasinya ini menggunakan komunikasi namanya JSON. Apa itu JSON? Nanti mungkin boleh ditanyakan di SAS ya, lebih dalam lagi. Nah, di sini misalkan tipenya microcontroller, name-nya motion server, tipenya boolean. Boolean itu berarti true or false gitu ya. 1 atau 0, motion sensor. Ini. Kalau kita run ya, di sini juga berubah. Karena nama yang dikirimkan itu yang dikomunikasikan. Nah, motion sensor rumah Triman. Kan gitu ya. Jadi nama yang saya kirimkan dari programmable di sini. Setup. Sudah. Sama ya, function loop gitu ya. var variable motion sama dengan digital rate 0 gitu ya. 0 itu berarti yang ini. Terus serial printlen, ini yang printlen sama saya ingin ditampilkan saja. Hasilnya apa sih si motion itu? Jadi sebenarnya kalau ada gerak itu, nah munculnya 1023 tuh. Jadi kalau ada gerak munculnya 1023. Nah, saya kasih secara defaultnya kan false. Jika motion ini sama dengan 1023 atau ada gerakan, maka motion statusnya saya true-kan. Else-nya saya false-kan. Nah, IOE client response state-nya saya kirim MT. Jadi saya kirim true or false. Jadi saya kirim 1 atau 0. Nah, 1, 0 ini diterima oleh server. Nah, diterima oleh server di sini. 1 ini 0 berarti. Ini 0. 0. Gitu ya. 0. Duh, gimana ya? Supaya. Sorry. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Aduh, sorry.
Gimana ya? Supaya nanti kelihatan. Ini aja saya geserkan. Nah, misalkan gini ya. Nah, ini kan 0. Terus saya ada, sorry. Saya ada gerakan, ininya berubah. Nah, 1023. Nah, maka ininya harus 1. Yang dikirim ada di mana? Ini. Nah, konsep komunikasi ini yang nantinya harus Anda pahami. Nah, nanti di semester genap itu harapannya adalah Anda semua bisa bagaimana cara membuat registration server yang tadi. Jadi sekali lagi fokus Anda itu nanti ada di sini, di cloud computing, di IaaS, bagaimana cara membangun servernya agar terjadi replika-replika yang ada di sini, gini. Cluster-cluster webnya, cluster-cluster database-nya. Di PAS bagaimana dengan menggunakan Docker misalkan bisa terotomatis dengan Kubernetes dengan otomatis membuat replika gitu. Di SAS bagaimana bisa membuat seperti ini penyembatan antara end user-nya. Jadi membuat tampilan seperti ini tuh bagaimana sih? Ini kan kalau misalkan saya membuat logout ya. Saya buat lagi misalkan rumah Ardelia. Ya punya lagi kan. Ini punya Ardelia. Berbeda dengan punya saya tadi. Ya saya. Kondisinya, konfigurasinya juga berbeda. Saya katanya kalau ada sensor malingnya on, motion sensor is true, maka webcam 1 dan kantor polisi mengirim kantor polisi on to true. Bahkan kita bisa meng-call misalkan menggunakan VoIP, bagaimana ada trigger VoIP. Nah, itu kan komunikasinya di layer 4, di 3 4 ke atas ke 7 dalam model referensi OSI. Seperti itu. Jadi, harapannya sekali lagi Anda itu bisa membangun ini semua gitu ya. Ini kan baru satu baru satu sensor. Kalau hari kemarin udah banyak tuh sensor smoke gas gitu-gitu, sok coba dipakai gitu. Cuman pastikan kalau minimal Anda juga punya kayak gini. Gitu. Kalaupun enggak ya tadi menggunakan registration server. Nah, di sini kan simpelnya cuma ada satu router ya. 2 router, satu router di sini, router internet dengan router yang ada di sini. Konsep NAT-nya saya pakai gitu ya. Di sini konsep NAT-nya saya pakai, konsep routing-nya juga saya pakai. Di sini kan ada 3 jaringan, jaringan server, jaringan ini internet gitu ya. Sama jaringan setiap rumah. Rumahnya kan beda-beda. Di sini kan pasti lokal saja ini. Dinatkan dari home routernya. Seperti itu. Nah, jadi gambaran-gambarannya kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Saya mau nanya, Pak. Baik, siapa? Lambda. Lambda. Baik. Ini kan kan buat router nyambung ke internet, cloud internet tuh kan ini kalau misalnya pakai home router tuh diperlukan buat konfigurasi NAT-nya gak? Ya. Habisnya kan saya bingung buat konfigurasi NAT-nya di mana gitu kalau pakai home router. Home router. Nah, kebetulan di home router yang ada di sini itu saya harusnya di Linksys itu harusnya ada NAT itu secara otomatis, tapi ternyata tidak dinatkan. Gitu. Nah, maka dari itu yang saya natkan itu adanya di router depannya. Jadi kasarnya router ISP lah. Saya punya router ISP, itu yang saya natkan untuk berkomunikasi dengan yang lain. Nah, dari router ISP ke router yang lain tetap harus ada routing. Ya, kata saya gini, kalau ternyata Anda mengimplementasikan routing dynamic misalkan menggunakan OSPF, ya bagus, kenapa enggak? Berarti ada nilai plusnya. Nah, ini yang saya sampaikan nanti ke guru IAS. Bahwa si A, si B mengimplementasikan OSPF dalam proyek simulasi SIoT misalkan.
Itu tidak hanya menjadi penilaian di kami di ICLT, tapi menjadi penilaian nambah untuk di mata pelajaran lain. Itu maksudnya makanya berkolaborasi. Nah, jadi sekali lagi kalau yang tadi NAT-nya itu memang di home router yang ini ya. Saya mau izin presentasi lagi. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, di sini ya maksudnya Lambda tuh. Saya juga tidak menemukan nih di sini NAT itu ada di mana gitu. NAT itu ada di mana? Makanya kemarin-kemarin juga ini kenapa NAT-nya ada di mana? Harusnya ada NAT nih. Tapi kalau secara defaultnya sih dia ada. Kalau di sana ada di sini nih basic setup, advanced routing kan ini ada NAT di sini biasanya. Cuma di sini tidak muncul gitu. Gitu ya. Tidak muncul NAT-nya itu ada di mana gitu. Tapi kalau memang NAT-nya tidak ada ya pakai routing saja nggak apa-apa. Mensimulasikannya menggunakan routing aja. Jadi minimalnya semuanya bisa saling tersambung lah otomatis gitu. Tidak harus tidak ya maksudnya ya intinya berkomunikasi di layer 3-nya lah. Tidak apa-apa kalau menggunakan routing. Tapi saran saya kalau routernya banyak, baiknya menggunakan dynamic routing, baiknya menggunakan itu. Gitu ya Lambda ya. Halo? Oh, siap Pak. Ya, makasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit mengenai laporan. Ini saya ambil contoh yang laporan sejam minggu lalu punyanya, karena saya punya Muhammad Farman Madadi. Gitu ya. Nah, jadi kalau Anda menuliskan laporan dalam satu dokumen dalam satu dokumen Word, nah pastikan Anda menggunakan namanya sistem heading. Heading 1 itu buat judul gitu ya. Ini buat judul. Heading 2 itu buat subjudul atau ini bab, ini subbab gitu ya. Jadi kita lihat lagi dari sini. Nah, ini kata pengantar itu pasti heading 1. Oh, heading 1. Terus lagi di dalam latar belakang ini pasti heading 2. Oh, heading 2. Agar apa? Agar dapat isinya dapat kita buatkan secara otomatis. Ini otomatis. Bagaimana cara membuatnya? Silakan Anda googling lagi aja nggak apa-apa. Jadi pastikan ini. Terus juga kita bermain namanya section break dan next section break, page break sama section break. Kita lihat lagi dari sini. Sorry. Mana ya? Kayak gini aja. Nah, kalau lihat dari sini ada berapa section nih, banyak. Nih, kata pengantar. Section 4. Nah, kenapa section 4? Karena dia satu format nih, harus menggunakan I.2. Nah, di sini masih section 4. Section 4. Terus masuk ke bab 1. Dia berubah section 5. Ini bab 1 pun di halaman 1 section 5. Di halaman 2 masih section 5 karena ininya yang berubah. Terus gitu ya. Jadi bagaimana caranya si ininya itu nggak sama. Makanya ada klik link to previous gitu ya. Kalau ini link to previous-nya nggak ada, berarti mengikuti ke yang atas. Ini tidak mengikuti ke yang atas. Ini mengikuti ke yang atas. Different first page gitu ya. Tuh, different first page. Berbeda halaman pertama dengan halaman selanjutnya. Nah, konsep-konsep ini yang perlu Anda, cara menuliskan ini yang perlu Anda latih dari sekarang. Nah, ini sih sebenarnya bisa saja saya kasih, cuman silakan Anda minta ke alumni. Ini juga menjalin komunikasi. Kang, Teh, bolehkah saya meminta format laporan? Tidak apa-apa. Gitu. Karena bukan isinya kan jelas berbeda. Selanjutnya dari isi gitu ya. Latar belakang itu apa? Latar belakang itu memuat 5W1H. Jadi intinya adalah kalau judulnya itu ini sistem manajemen file to band terpusat berbasis web. Nah, pertanyaannya kenapa Anda mengimplementasikan sistem manajemen file to band terpusat berbasis web? Nah, dijelaskan di sini.
5W1H. Siapa, di mana, untuk apa, bagaimana. Nah, bagaimana itu kan caranya. 5W1H itu pokoknya dijelaskan aja di sini. Menjelaskan itu. Nah, di sini juga ada citation. Nah, ini. Jadi, bagaimana cara membangun ini? Insert citation. Untuk apa? Daftar pustakanya nanti dibuat secara otomatis juga. Nah, ini buat secara otomatis. Update citation and bibliography. Jadi, kita tahu di sini. Kalau dari buku itu bagaimana? Nah, ini kayak gini. Gitu ya, citation. Prasetyo, Muhammad, dan Wahanani ini berarti menulisnya bertiga di tahun 2020. Di mana sih si Prasetyo? Ya, kita tinggal baca daftar pustakanya. Mubarak, nah ini namanya citation. Kalau tujuan itu berarti goalnya, kenapa kita, kan sebenarnya kalau tujuan Anda pasti semuanya sama. Mensimulasikan implementasi smart home berbasis IoT di rumah penulis, ya di rumah Anda masing-masing. Gitu ya, pembatasan masalah ya ini umum lah ya. Yang nggak ada itu di laporan sekarang itu ada tinjauan perusahaan, ini nggak usah, karena kita kan nggak ada perusahaan. Terus landasan teori, nah landasan teori itu berisi teori-teori dasar. Kalau Anda memasukkan dynamic routing, maka di sini sudah dynamic routing. Pak, kalau copy paste boleh nggak? Boleh, copy paste boleh. Maksudnya copy paste dari sumber langsungnya boleh, asalkan jelas. Ini tuh siapa yang bilang? Data ini kata si Prawiro. Nggak boleh Anda menuliskan sendiri. Kalaupun Anda mau menyimpulkan dari banyak tulisan, tuliskan dulu, simpan dulu di sini. Si A bilang A, si B bilang B, si C bilang C, lalu Anda simpulkan dari ketiganya, itu boleh. Tapi kalau Anda simpulkan dulu tanpa ada penulis yang Anda kutip di sini, ya tidak boleh. Sebenarnya seperti itu. Ya minimalnya, kata saya, kalaupun nggak ada simpulan seperti itu, Anda berdapat dari mana, Mulyadi, ya simpan aja di sini. Semuanya. Di landasan teori. Seperti itu. Nah, selanjutnya berarti kalau ini bab 2, ini bab 4. Nah, ini bab 3 berarti isinya. Nah, kalau di sini Madani menuliskan 1, 2, 3, 4. Nah, menggunakan metode waterfall gitu. Menganalisis, perencanaan, implementasi, dan pengujian. Nah, analisisnya itu ya umum, analisis program, kebutuhannya seperti apa. Ya, sedikit-sedikit Anda boleh mencontoh dari siapapun, tapi intinya ada. Yang paling penting di perancangan Anda ada memasukkan namanya topologi, denah kurang lebih denah rumah itu, rumah Anda seperti apa, tergambarkan. Terus implementasi langkah-langkahnya dari awal sampai akhir itu, Anda membuat topologinya seperti ini, menkonfigurasi servernya ini saja, dijelaskan di sini. Jangan ada, kalaupun ada screenshot bagus gitu ya, gambar-gambar, cuman jangan perlu dijelaskan itu gambar itu seperti apa. Terus diuji, pengujiannya apa yang diuji digambarkan di sini. Terakhir di bab 4 atau nanti Anda berarti bab 4, jadi simpulkan. Kesimpulan itu sih sebenarnya bagaimana menjelaskan konsep simulasi yang telah Anda buat itu seperti apa di sini. Gitu. Lampiran-lampiran sepertinya nggak ada. Kalau Anda daftar pustaka pasti ada. Nah, di sini sekali lagi Anda belajar gitu ya, bagaimana cara membuat laporan itu tidak serta-merta biasa saja gitu ya. Jadi Anda ada masukan-masukan untuk nanti gambaran-gambaran pada saat nanti Anda di kelas 4 itu udah punya gambaran bagaimana sih cara membuat laporan ini seperti apa. Gitu ya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Terkait format laporannya, Anda nanti sekali lagi minta dengan alumni, Anda berkomunikasi, jadi supaya Anda komunikasi ya. Saya sih bisa saja ngasih, cuman kan perlu izin juga gitu, nggak enak. Jadi nanti silakan Anda izin juga bagaimana membuat ini, atau nggak membuat format sendiri juga nggak apa-apa. Barangkali mungkin Habib ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya sudah cukup, Pak. Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi yang tanyakan,
silakan Anda buatkan aktivitasnya. Berarti mulai minggu ini, seminggu ke depan Anda sudah mulai menyusun laporannya seperti apa, gitu ya. Setelah disusun laporan, berarti Anda melakukan menjelaskan terkait proyek Anda itu seperti apa dalam bentuk video dan disimpan di dalam YouTube Anda masing-masing. Nah, jadi seminggu ini Anda video, minggu depan di YouTube. Nah, minggu depannya kita sudah mulai presentasi. Nah, dalam presentasi nanti ada panelis atau bahasanya kalau dulu mah mungkin penyidangnya. Nanti saya akan membuatkan kelompoknya. Presentasinya itu jadi presentasinya kelompok kecil, tidak semuanya hadir, jadi hanya yang yang diuji. Terus saya sebagai panelis 1, nanti ada panelis 2 dan panelis 3, yaitu teman Anda sendiri, dan ada audiensnya kurang lebih 5 orang. Jadi dalam satu room itu ada 10 orang, nanti bergantian. Gitu ya. Jadi nanti waktunya bisa bergantian terkait dengan presentasi. Jadi pastikan bahwa laporannya sudah selesai, terus nanti videonya juga bisa diharapkan sudah selesai. Nah, maka sekarang itu semuanya harus sudah mulai dilihat nih, sudah mulai dituntut menulis dalam laporannya. Terakhir, saya harapkan minggu depan itu sudah ada, walaupun minggu depannya masih diperbolehkan untuk mengumpulkan, gitu, tapi saya harapkan minggu depan itu sudah sesuai dengan target, minggu depan sudah selesai target dari laporan. Minggu depannya video. Gitu ya. Pengumpulan sudah bisa dikumpulkan di LMS, tapi mengumpulkan link Google Drive saja. Nanti silakan linknya disimpan di LMS. Nanti akan saya download dari situ dan kumpulkan dalam bentuk PDF. Cukup, Sidki? Ya, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup terima kasih semuanya. Selamat siang, sehat-sehat semuanya, tetap semangat semuanya. Sampai jumpa lagi, nanti kita bisa berjumpa lagi di sekolah. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah penyampaian. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.